Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman tolong perhatikan, simak, dan tolong HP-nya ditaruh terlebih dahulu. Dan kelompok kami yaitu kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yaitu tentang penilaian pembelajaran IPS, teknik, instrumen, rubrik, asesmen, autentik. Nah, langsung saja kita mulai dari pembahasan pertama yang akan dibahas oleh saudara kita yaitu Muhammad Akbar. Kami persilakan. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita akan membahas tentang penilaian pembelajaran IPS. Nah, jadi teman-teman semuanya, penilaian pembelajaran IPS ini adalah sangat penting untuk kita seorang guru menilai peserta didik itu sudah paham atau belum tentang pembelajaran yang kita ajarkan. Seperti tes sumatif dan tes formatif seperti itu. Dan juga ini cara kita melihat siswa itu seperti kerjasama, kekompakan, dan juga rasa tanggung jawabnya. Jadi sistem penilaian bagi setiap pembelajaran, terutama bagi pembelajaran IPS itu adalah sangat penting teman-teman semuanya. Nah, kita lanjut pembahasan yang kedua yaitu tentang teknik dalam penilaian pembelajaran IPS yang akan disampaikan oleh saudari kita yaitu saudari Nirmala. Kami persilakan. Nah, selanjutnya itu ada teknik dalam penilaian pembelajaran IPS. Teknik penilaian adalah cara atau metode yang dipakai guru untuk mengusulkan bukti-bukti tentang capaian belajar siswa. Nah, teknik ini tergantung pada aspek yang dinilai, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Nah, tujuan penilaiannya yaitu diagnostik, formatif, sumatif, dan autentik. Oke, itu saja. Oke, terima kasih saudari Nirmala. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tentang macam-macam rubrik yang akan dijelaskan oleh saudari Rahayu. Baik teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan tentang macam-macam teknik penilaian serta spek penilaiannya. Nah, salah satunya itu ada tes tertulis. Nah, tes tertulis ini seperti pilihan ganda, uraian, atau isian. Nah, aspek yang dinilai yaitu seperti kognitif atau pengetahuannya. Lalu yang kedua itu ada penilaian proyek atau produk. Nah, aspek ini dinilai yaitu seperti kognitifnya dan keterampilannya. Lalu yang ketiga itu ada penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini untuk kerja, aspeknya yang dinilai yaitu keterampilan dan penerapan nyata. Lalu selanjutnya itu ada portofolio. Nah, untuk portofolio ini aspek yang dinilainya yaitu kognitif, psikomotor, dan proses belajarnya. Lalu yang selanjutnya itu ada observasi. Nah, untuk observasi ini aspek yang dinilainya itu ada keterampilan dan proses belajarnya. Dan yang terakhir ada penilaian diri. Nah, dalam penilaian diri ini yang dinilai ada sikap, refleksi, kepribadiannya, dan bagaimana proses dalam ia bekerja. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Yuk, terima kasih saudari Rahayu telah menjelaskan tentang macam-macam teknik penelitian. Dan selanjutnya kita alihkan kepada pemateri selanjutnya tentang instrumen penilaian pembelajaran IPS yang akan dijelaskan oleh saudari kita yaitu Aulia Putri Najihah. Kepadanya kami persilakan. Materi selanjutnya yaitu instrumen penilaian pembelajaran IPS. Nah, pengertian instrumen penilaian itu adalah alat yang digunakan guru untuk mengukur kemampuan siswa dalam proses dan hasil belajar. Nah, dengan instrumen guru bisa mengetahui sejauh mana siswa memahami materi IPS, bagaimana sikapnya dalam belajar, dan bagaimana keterampilannya dalam menerapkan pengetahuan sosial di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya jenis-jenis instrumen penilaian dalam pembelajaran IPS. Yang pertama itu ada instrumen penilaian pengetahuan atau yang biasa dikenal dengan pengetahuan atau kognitif.
Nah, digunakan untuk menilai seberapa jauh siswa memahami konsep, teori, atau fakta. Contoh instrumennya itu seperti soal pilihan ganda, esai, soal isian singkat, dan tes lisan. Nah, yang kedua, instrumen penilaian keterampilan atau psikomotorik. Nah, digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan nyata, misalnya praktek, proyek, atau kerja kelompok. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih saudari Aulia. Dan selanjutnya kita kembalikan lagi ke pemateri selanjutnya, yaitu Muhammad Akbar yang akan menjelaskan secara detail tentang jenis-jenis rubrik dalam penilaian dan lain sebagainya. Langsung saja kita lempar ke Muhammad Akbar, kami persilakan. Oke, teman-teman semuanya, mengenai pembelajaran rubrik penilaian dan pembelajaran IPS. Yang pertama itu adalah penilaian kognitif, penilaian pengetahuan dan juga pemikiran dalam siswa tersebut. Yang kedua, instrumen penilaian keterampilan, yaitu bisa disebut psikomotorik, keterampilan dalam beradaptasi, keterampilan dalam menjelaskan tugas yang telah diberikan kepada siswanya. Fungsinya untuk apa rubrik penilaian ini? Jadi fungsi penilaian ini yang pertama meningkatkan objektivitas siswa tersebut, yang kedua memberikan umpan balik, yang ketiga membantu penilaian konsisten, yang keempat meningkatkan pemahaman siswa, dan yang kelima menjelaskan kriteria dan juga standar penilaian bagi seorang guru terhadap siswa tersebut supaya siswa paham dan siswa mampu menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh seorang guru. Terima kasih. Kembali ke moderator. Ya, itulah teman-teman pembahasan ataupun materi yang kami sampaikan. Selanjutnya yaitu acara inti, yaitu acara pertanyaan. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menunjuk tangan. Kita mulai dari hitungan 1, 2, 3 angkat tangan yang ingin bertanya. Nah, yang pertama yaitu saudari Febriatus Sadia, kami persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriatus Sadia dengan ujian 153. Pertanyaannya, bagaimana kelompok Anda merancang teknik penilaian yang mampu mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dalam menganalisis fenomena sosial? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke sesi ataupun pertanyaan kedua. Nanti sabar. Kita mulai dari hitungan 1, 2, 3 angkat tangan. Baiklah, yang di depan dahulu. Silakan untuk Sarah, kami persilakan untuk bertanya. Pertanyaannya itu jelaskan bagaimana penilaian dapat menjadi alat untuk membentuk karakter sosial siswa dalam mata pelajaran IPS. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya kami akan tampung terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan ketiga. Yang ingin bertanya, nanti sabar, turunkan tangannya terlebih dahulu. Dalam hitungan 1, 2, 3 angkat tangan. Saudari Nazalah, kami persilakan untuk bertanya. Ini pertanyaan saya untuk kelompok 5, yaitu mengapa penting bagi seorang guru IPS untuk mengembangkan rubrik penilaian yang kontekstual dengan kehidupan sosial siswa. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saudari Nazala. Kami membuka sesi kedua, di mana pertanyaan tersebut membutuhkan 2 penanya lagi yang ingin bertanya. Kami silakan untuk mengangkat tangannya. Nah, kami minta untuk saudari Nini untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Naganintani dengan ujung NIM 148. Nah, di sini saya akan bertanya. Menurut kelompok kalian, sebagai calon guru, bagaimana Anda memastikan bahwa instrumen penilaian yang Anda gunakan memenuhi prinsip validitas
rehabilitas, dan keadilan. Terima kasih Saudari Ninin telah bertanya. Kemudian pertanyaan terakhir, yang pasti pertanyaan ini akan menarik. Yang ingin bertanya kami silakan untuk mengangkat tangan. Saudari Aswara kami persilakan. Oke, langsung saja. Buatkan sebuah rancangan skenario asesmen autentik IPS yang melibatkan isu sosial di lingkungan sekolah sekitar. Lalu jelaskan indikator keberhasilannya. Terima kasih. Ya teman-teman, itulah sesi pertanyaan dan kami harap teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan tersebut melalui via WA akan mempermudah kami dalam mencari informasi ataupun jawaban yang telah diberikan oleh teman-teman. Yang terakhir sampailah sudah, yaitu sesi penutup. Dengan demikian kami sebagai pemateri kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.